Halo Aquarius, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama untuk karir, bisnis, dan juga finansial ya. Kartu yang keluar adalah Hierophant. Kartu Hierophant ini intinya adalah tentang membuka diri, jangan berpuas dengan apa yang sudah kita punya. Bukan berarti kita jadi orang yang gak bersyukur ya gitu ya. Namun kartu Hierophant ini kan orang yang memegang kitab Torah dan satu tangan di telinga. Jadi tandanya yang kamu punya sekarang udah bagus gitu, kamu udah pintar, kamu udah punya pendidikan ini itu, kamu udah punya network tertentu gitu ya. Ini hal yang bagus, satu hal yang patut diapresiasi. Namun jangan sampai hal-hal yang sudah dimiliki itu membuat kita jadi menutup diri, jangan sampai membuat kita tidak ingin berkembang lagi gitu ya, karena kamu masih bisa lebih dari itu gitu. Satu tangan di telinga ini menunjukkan kelebihan yang akan kita dapatkan pada saat kita membuka telinga kita. Kita terima input dari siapa aja gitu ya, kita terima masukan dari siapa aja, bahkan dari orang yang muda mungkin, atau dari orang yang menurut kita tahu apa dia kan anak baru gitu ya. Jangan gitu, karena setiap orang ada pelajarannya sendiri, setiap orang ada historinya sendiri, setiap orang dititipi pesan oleh Tuhan buat kita gitu. Jadi jangan menutup diri. Ataupun seperti orang-orang yang nggak mau update dengan digital gitu ya, nggak mau belajar cryptocurrency, nggak ngerti apa NFT, nggak harus main, tapi setidaknya mengerti gitu kan. Siapa tahu nanti dari situ ada future-nya, ada masa depannya yang bisa dipelajari. So, membuka diri akan jauh lebih bagus buat kamu. Lalu untuk percintaannya Aquarius, percintaannya, kartu yang keluar adalah The Empress. Kita kartu The Empress keluar, ini menunjukkan seseorang yang sedang hamil besar. Permaisuri ini sedang hamil besar, kehamilannya ini menunjukkan suatu hal yang baru dalam hal relationship gitu ya. Ini seringkali kalau keluar ada juga yang isi, Madam ada kemungkinan saya bisa hamil nggak? Diaminkan saja gitu ya. Atau akan mendapatkan sebuah hal yang baru. Either itu pasangan baru, either itu rumah baru yang berhubungan dengan relationship gitu ya. Either itu adalah status baru. Misalnya yang kemarin nggak bisa move on dari orang yang ini, sekarang dapat kebaruan, energi baru. Karena ini nggak selalu tentang dapat pasangan ataupun pacar baru. Energi baru, perasaan baru pun bisa gitu ya. Semoga apapun yang baru ini membuat kamu lebih bahagia, lebih berwarna gitu ya. Lalu untuk kartu nasihat yang diberikan untuk Aquarius, kartu yang diberikan adalah The Tower. Nasihat The Tower ini menunjukkan menara tinggi yang disambar petir. The Tower ini kan menggambarkan ego ya, ego diri kita sendiri. Petir itu menunjukkan adanya masalah, ada konflik, atau hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nasihat yang diberikan adalah selalu ada pesan dalam tiap masalah, konflik, atau hal-hal yang bikin kita nggak nyaman. Semua yang terjadi itu bukan untuk menghukum kita, ataupun menunjukkan tuh kan kamu nggak bisa gitu dapetin apa yang kamu inginkan, nggak seperti itu. Tapi lebih untuk melatih diri kita agar kita bisa humble, agar diri kita lebih belajar banyak gitu ya. Karena kalau menaranya terlalu tinggi, egonya kelewat tinggi, kita jadi orang yang terfilter banget gitu, cuma bisa ngelihat apa yang pengen kita lihat, cuma bisa dengar apa yang pengen kita dengar gitu. Jadinya kita nggak realistis, jadinya kita nggak relevan, jadinya kita nggak bisa survive lama-lama gitu. Kita hidup dalam tempurung kita sendiri. Jadi nasihat yang diberikan untuk kamu adalah bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu, semuanya itu untuk kebaikan dirimu sendiri, semuanya untuk bikin kamu lebih bahagia, semuanya untuk bikin kamu lebih baik. Karena itu jangan lupa untuk fokus pada hal-hal yang membangun kamu gitu. Jadi kalau abis dapat sebuah masalah, ayo bangkit lagi. Jangan ngerasa bahwa kamu sedang tanda kutip dihukum oleh semesta gitu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya saya bisa lebih baik lagi, apa yang bisa saya lakukan untuk mengupgrade diri saya, apa yang bisa saya perbaiki sih, how can I help myself. Nah, itu mindset yang paling penting, bagaimana saya bisa menolong diri saya sendiri. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.